Baru-baru ini mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Din Syamsuddin dituding telah melakukan 6 pelanggaran. Hal ini kemudian memancing respon dari Menteri Agama Yakut Khalil dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung atau GAR-ITB pada 10 November 2020 lalu. Din diduga melakukan 6 pelanggaran yang terkait dengan perlawanan pada pemerintah. Laporan ini kemudian diteruskan ke Satgas Penanganan Radikalisme dan Kementerian Agama. Hal ini kemudian direspons oleh 2 menteri sekaligus. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa Din adalah tokoh yang kritis dan harus didengar. Mahfud pun memastikan bahwa pemerintah tak berniat melakukan sanksi hukum pada Din. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil meminta agar semua pihak tak mudah berprasangka tentang seseorang dengan paham radikal tertentu. Yakut menilai pemberian stigma radikal pada seseorang dapat terjadi karena kurangnya informasi dan data yang menghadapi pada sikap dan perilaku orang lain. Kendati demikian, Yakut mengatakan bahwa berpolitik memang merupakan pelanggaran untuk ASN, namun menyampaikan kritik adalah suatu hal yang sah. Tidak ada dari pemerintah niat sedikit pun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia sebagai orang yang banyak kritis terhadap pemerintah, kita senang karena pemerintah itu senang terhadap orang kritik. Pemerintah insya Allah tidak akan pernah menangkap orang kritis. Yang diproses hukum itu orang yang nanti akan terbukti melanggar hukum. Mau kritis tapi sebenarnya destruktif. Tapi kalau seperti Pak Din Syamsuddin, mana pernah kita soal? Saya sering diskusi dengan beliau, tidak ada masalah. Ya, yang menjadi dasar bagi PP Muhammadiyah keberatan itu adalah diantaranya pertama ya, seperti yang beredar di media massa dan wartawan juga pada bertanya kepada PP Muhammadiyah. Ya, ini Pak Din Syamsuddin dituduh sebagai orang yang radikal gitu kan. Ya PP Muhammadiyah tentu saja menjawab. Kalau seandainya Pak Din tuduh radikal, ya apanya radikal gitu kan? Di mana radikalnya? Ya silakan saja dibuktikan gitu. Nah, tapi ternyata mereka katanya ya tidak menyebut-nyebut kata radikal gitu ya, tapi adalah pelanggaran kode etik ya, pelanggaran kode etik sebagai ASN gitu kan. Ya kalau seandainya pelanggaran kode etik ya berarti kan melanggar. Mereka menganggap Pak Din melanggar norma-norma baik dan buruk yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu kan ya. Ya kalau seandainya memang benar ya katakan, tunjukkan yang mana kode etik yang mana yang telah dilanggar oleh Pak Din Syamsuddin gitu kan. Ya jadi jangan hanya melemparkan saja begitu ya, tapi tidak ada argumennya, tidak ada bukti-buktinya sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan ya. Nah, yang repotnya itu adalah hanya sekelompok orang yang melakukannya, tapi yang gaduh seluruh negeri gitu kan. Bahkan saya lihat Pak Mahfud MD pun juga bereaksi keras itu ya, bahwa Pak Din Syamsuddin itu bukan radikal, malah dia adalah pengusung gerakan moderasi beragama, Islam Wasati, kata Pak Mahfud MD. Dan jasa-jasa Pak Din menurut beliau sangat besar, terutama dalam menegaskan ulang ya sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan dalam bentuk pandangan Muhammadiyah dalam muktamar yang terakhir tahun 2015 di Makassar ya, di mana muktamar sudah memutuskan sebuah konsep tentang ya kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Muhammadiyah menganggap negeri ini sebagai Darul Ahdi ya. Ya, itu satu negeri yang kita bangun, yang kita dirikan atas dasar kesepakatan dan perjanjian yang sudah kita buat. Dan kita sudah sepakat dan berjanji untuk menyuntingi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber hukum dan hukum dasar yang ada di negeri ini, yang harus kita jadikan sebagai titik tolak ya, dan dasar berpijak di dalam membuat undang-undang dan di dalam membangun serta memajukan negeri kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.